Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rosa Nabila, NIM 1930504092 dari kelas manajemen dakwah B. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pers secara umum. Secara umum, media massa atau pers adalah suatu istilah yang digunakan pada tahun 1920, di mana untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Pers juga sering disebut oleh kalangan pers sendiri, yaitu merupakan kependekan dari persuratkabaran yang kemudian disingkat menjadi pers. Adapun secara etimologi, pengertian pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berskala. Kata pers menurut Belanda atau press Inggris atau presse Prancis yang berasal dari bahasa Latin persare dari kata primer yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologinya adalah yaitu media massa atau cetak. Selanjutnya, manajemen menurut para tokoh. Ada beberapa para tokoh memandang pengertian pers sebagai berikut. Yang pertama, menurut UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, melaksanakan, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang menggunakan media cetak atau media elektronik dengan segala jenis saluran yang sudah tersedia. Adapun juga menurut R.E.F. Saifullah Fattah, pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi, yaitu the fourth estate of democracy, dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintahan, yang maksudnya ialah pers memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Fungsi kontrol tersebut yaitu menjadikan fungsi pers dalam masyarakat untuk semakin menguat. Diharapkan pers dapat berfungsi melakukan cover both side atau melihat sudut pandang berita dari dua sisi yang harus dipertahankan, karena pers merupakan alat kontrol sosial bagi pemerintah, sehingga pers menjadi media penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. Pers juga memiliki gatekeeper, di mana harus menyaring dalam setiap pemberitaannya. Diharapkan fungsi pers ini dapat mendidik dan bagi masyarakat, serta dapat menjadi penjembatan yang baik antara pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pers dalam arti sempit menurut MC Luhan, yaitu penyiaran pikiran, gagasan, atau berita dengan kata tertulis. Dalam arti luas, pers yaitu memasukkan di dalamnya semua media massa communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun lisan. Adapun juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pers berarti alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, dan alat untuk menjepit atau memadatkan surat kabar, majalah yang berisi berita orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Ya, yang mana maksudnya pers itu berisi tentang surat-surat kabar di dalam pekerjaan. Selanjutnya, pengertian pers menurut Raden Mas Djokomono, yaitu yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapatnya inilah yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sejarah pers di Indonesia.
Masa penduduk Jepang. Pada masa ini Surat Kabar Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk menenangkan apa yang mereka namakan atau Daito Senso atau Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, pada zaman penduduk Jepang, pers ini merupakan alat Jepang, karangan-karangan yang dimuat betul dan dibuat oleh Jepang. Adapun pada masa penjajahan Belanda juga, pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieterszoon Koen yang kemudian pada tahun 1619 menjadi Gubernur Jenderal VOC. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat kabar pertama kali di Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintahan VOC. Pada Maret 1688, tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negara Belanda. Atas instruksi pemerintah diterbitkan surat kabar tercetak pertama. Dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Setelah surat kabar pertama kemudian diterbitkan surat kabar yang akan diusahakan oleh pemilik percetakan-percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut lebih berbentuk koran iklan dan membantu pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa revolusi fisik, peranan yang telah dilakukan oleh pers kita di saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan dengan sendirinya dengan perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan tidak sedikit para wartawan langsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi. Terdapat dalam semboyan "Sekali merdeka, tetap merdeka". Itu sangat menjadi pegangan teguh bagi para relawan. Pada periode tahun 1945 sampai 1949 yang biasa dinamakan periode revolusi fisik, membawa coraknya tersendiri dalam sifat dan fungsi pers kita. Baiklah, pada masa demokrasi terpimpin, periode yang terjadi pada masa ini sering disebut sebagai zaman Orde Lama, di mana periode ini terjadi saat terbentuknya kabinet kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hingga meletusnya gerakan G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965. Banyak sekali aksi-aksi dalam peranan yang telah dilakukan oleh pers Republik dengan sangat besar. Republik Indonesia Serikat atau RIS yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akhirnya bubar karena terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pers yang pada umumnya memiliki aliran-aliran politik yang sangat bertentangan dan menyalahgunakan kebebasan pers yang kadang melampaui batas kesopanan. Pada masa Orde Baru merupakan bersifat otoriter. Dapat kita ketahui bahwa pers selalu mendapat tekanan dari pemerintah, yang dimana sistem model otoriter ini memaksa pers untuk selalu tunduk kepada pemerintah. Keberadaan pers di Indonesia sangat diawasi secara ketat oleh pemerintah di bawah naungan Departemen Penerangan. Ini dilakukan agar mengantisipasi hal-hal buruk ke dalam pemerintah Orde Baru sampai lingkungan masyarakat. Kehidupan pers pada masa Orde Baru ini sangat memprihatinkan karena selalu diawasi oleh pemerintah demi amannya rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi pers. Ada beberapa fungsi dalam pers. Yang pertama, fungsi pendidikan. Pers sebagai sarana pendidikan massa atau mass education
yang membuat tulisan mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Contohnya seperti dengan kita mengetahui atau membuat tulisan, di mana masyarakat itu akan lebih mengenal dan lebih banyak lagi pengetahuan apa yang dia lakukan, seperti itu. Yang kedua yaitu fungsi hiburan. Pers juga membuat hal yang bersifat hiburan agar melindungi atau mengimbangi berita-berita yang berat dan seperti artikel dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungsi kontrol sosial. Fungsi ini terkandung makna demokratis yang di dalamnya terdapat social participation, social responsibility, social support, dan social control, yang mana keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, bertanggung jawab, dukungan rakyat terhadap pemerintah, kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Terakhir yaitu sebagai lembaga ekonomi. Pers adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual, sehingga pers lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu sendiri. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.